Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas 12 IPS 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri adalah upaya pencapaian kepentingan-kepentingan nasional melalui kebijakan yang berhubungan dengan negara lain. Politik luar negeri yang diterapkan suatu negara dapat mencerminkan kondisi dalam negeri-negara tersebut. Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1949, Indonesia mempunyai prioritas kepentingan nasional untuk memperoleh kedaulatan secara penuh serta mendapatkan pengakuan dari dunia internasional khususnya Belanda. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia diarahkan pada usaha-usaha untuk mencari simpati dan berhubungan baik dengan negara maju serta negara dunia ketiga. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas, akan tetapi sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu 1. Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Memerintahkan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda. 3. Mengusahakan merangkai diplomasi untuk penyelesaian sengketa Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan. Dalam Perang Dingin yang sedang berkecamuk antara Blok Amerika atau Barat dan Blok Uni Soviet atau Timur, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Penyebab Indonesia tidak memihak dalam Perang Dingin tersebut yaitu 1. Mencari dukungan dunia internasional. 2. Sibuk oleh urusan usaha mendapatkan pengakuan antara kedaulatannya. Secara resmi, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada BPKNIP pada bulan September 1984. Dari pernyataan Muhammad Hatta terlihat bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada. Sikap tidak memihak tersebutlah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang disebut istilah bebas aktif. Politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang sengaja atau tidak disengaja oleh pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing. Baiklah, berikut ini contoh lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Sebagai negara merdeka yang menjadi masyarakat dunia, Indonesia membutuhkan hubungan dengan negara-negara lain. Hubungan tersebut bisa berbentuk hubungan bilateral ataupun multilateral. Dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain, diperlukan sebuah kebijakan nasional. Kebijakan nasional Indonesia untuk mengatur hubungan dengan negara lain disebut dengan
politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri bebas dan aktif. Sejarah politik luar negeri Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS menyelenggarakan sidang umum dengan menghasilkan 24 ketetapan. Salah satu ketetapan MPRS tersebut adalah ketetapan nomor 12 garing MPRS garing 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. Dalam ketetapan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut. Pertama, bebas dan aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 juga kembali mempertegas politik luar negeri Indonesia. Arah politik luar negeri Indonesia ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 4 garing MPR garing 1999 tentang GBHN, bab 4 tentang arah kebijakan, pada huruf C angka 2 tentang hubungan luar negeri. Tujuan politik luar negeri Indonesia. Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi pada tujuan nasional negara itu sendiri. Tujuan nasional Indonesia termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sementara, menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut. 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 3. Meningkatkan perdamaian internasional. Dan yang keempat, meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa. Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Bebas artinya bahwa Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan dunia. Sedangkan aktif artinya bahwa Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri selalu aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional. Selain bersifat bebas dan aktif, politik luar negeri Indonesia juga bersifat anti-kolonialisme, demokrasi, dan mengabdi pada kepentingan nasional.
Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu telah diwujudkan dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. To discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. Kedua, memprakarsai berdirinya gerakan-gerakan non-blok tahun 1961. Strength of our own thought, welded in true harmony in the power of our Asian African solidarity. And when that victory is won, Asian African problems shall be solved by Asia Africa itself in an Asian African way. Ketiga, merintis berdirinya ASEAN. Dan yang keempat, mengirimkan kontingen Garuda atau KONGA ke negara-negara konflik. Berikut ini wilayah-wilayah yang pernah menjadi tempat tugas kontingen Garuda. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.